Halo adik-adik kelas 12 yang sedang belajar reaksi redoks dan penyataan reaksi redoks. Mungkin video ini bisa membantu kalian untuk memahami bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks, khususnya reaksi redoks yang berbentuk ionik. Oke, baik, kita mulai. Ada dua metode yang bisa kita pakai dalam menyetarakan reaksi redoks. Yang pertama, ada metode setengah reaksi atau disebut juga sebagai metode melibatkan elektron. Kemudian yang kedua, ada metode perubahan bilangan oksidasi atau metode PBO. Oke, nah jadi langsung saja kita mulai dari metode yang pertama. Adapun metode setengah reaksi, langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, yang pertama, pisahkan reaksi menjadi dua bagian. Kemudian yang kedua, setarakan atom selain O dan H. Kemudian yang ketiga, setarakan atom O. Nah, dalam menyetarakan atom O, kita melihat suasana reaksinya nanti apakah suasana asam atau suasana basa. Kalau suasana asam, kita menambahkan H2O nanti di ruas yang kekurangan oksigen, sebanyak oksigen yang kurang. Sedangkan kalau dalam suasana basa, kita menambahkan H2O di ruas yang kelebihan oksigen, sebanyak yang lebih atau sebanyak selisihnya. Kemudian yang keempat, setarakan hidrogen. Kalau suasana asam, menambahkan H positif atau ion asam di ruas yang kekurangan H, dan basa menambahkan OH- di ruas yang kekurangan H. Kemudian yang kelima, setarakan muatan dengan menambahkan elektron, tentunya nanti di muatan yang lebih besar. Kemudian samakan jumlah elektron yang dilepas dan yang diterima. Kemudian gabungkan kedua reaksi dan terakhir nanti kita periksa kembali atau kita validasi ya. Oke, nah jadi biar langsung ngerti, kita langsung terapkan ke contoh soal. Nah, ini contoh soal persamaan reaksi redoks yang belum setara. Nah, yang pertama yang perlu kita lihat di sini ada H positif. Nah, adanya H positif yang dituliskan dalam reaksi ini menandakan bahwa suasana reaksinya asam. Oke, nah jadi nanti langkah-langkah yang kita tempuh adalah langkah-langkah dalam suasana asam. Jadi langsung saja langkah pertama. Pisahkan reaksi menjadi dua. Nah, di tahap ini kita akan memperoleh reaksinya sebagai berikut. Jadi Fe2 positif berubah menjadi Fe3 positif, MnO4- berubah menjadi Mn2 positif ya. Untuk H positifnya sama H2-nya nggak usah ditulis atau nggak usah dibuat persamaan reaksinya, karena memang dua spesi ini itu merupakan instrumen atau alat untuk menyetarakan reaksi yang dua ini. Oke, kita lanjut ke langkah kedua. Setarakan atom selain O dan H. Jadi di tahap ini oksigen dan hidrogennya tidak usah kita setarakan atau kita abaikan saja. Nah, maka yang kita lihat adalah Fe. Oke, untuk bagian pertama ini Fe. Nah, di ruas kiri udah 1, di kanan juga 1, berarti sudah setara. Kemudian untuk bagian yang kedua ini Mn atau Mn di kiri 1, Mn di kanan juga sudah 1 ya, atau sudah setara. Nah, maka langkah ini sudah selesai, kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga, setarakan oksigen dengan menambahkan H2O di ruas yang kekurangan oksigen. Oke, baik, kita cek ya. Nah, untuk bagian pertama ini, oksigen di kiri tidak ada, di kanan juga tidak ada, berarti nggak usah kita tambahkan apa-apa. Sedangkan bagian yang kedua ini, oksigen di kiri ada 4 di sini, sedangkan di kanan nggak ada. Itu makanya karena dia suasana asam, kita menambahkan H2O-nya di ruas kanan sebanyak 4, karena kurang oksigennya sebanyak 4. Kemudian kita lanjut ke langkah keempat, setarakan hidrogen dengan menambahkan ion H positif atau ion asam ya. Nah, di bagian pertama nggak ada H di kiri maupun di kanan, berarti sudah setara atau sama-sama 0. Kemudian di bagian kedua, di ruas kirinya tidak ada hidrogennya, sementara di ruas kanannya ada 8H, 4 kali 2 ya. Nah, itu makanya di ruas kiri ini kita tambahkan 8H positif, biar hidrogennya sama-sama 8. Kemudian kita lanjut ke yang kelima. Setarakan muatan dengan menambahkan elektron ya. Nah, jadi sampai di langkah keempat tadi, semua atom itu sudah setara ya, semua atom sudah setara. Makanya di langkah kelima tugas kita menyetarakan muatannya. Oke, nah jadi sebelum kita tambahkan elektron, boleh kita hitung dulu berapa muatan di kiri dan di kanan masing-masing reaksi ini. Nah, baik, yang pertama, bagian pertama ini di ruas kirinya muatannya positif 2, di ruas kanan muatannya positif 3. Jadi karena di sini positif 2, di sini positif 3,
maka biar sama kita tambahkan satu elektron di ruas kanan ini, sehingga sama-sama positif 2. Kemudian bagian kedua, yang ini MnO4- muatannya minus 1, H positif 8 berarti ini jadi positif 8. Berarti kalau kita totalkan ini jadi positif 7. Yang di kanan ini positif 2 ditambah dengan 0. Ini netral ya. Jadi yang di kanan ini positif 2. Jadi di sini positif 7, yang di sini positif 2. Selisihnya 5, maka kita tambahkanlah di ruas kiri sebanyak 5 elektron ya. Oke, nah itulah langkah yang kelima. Sekarang kita lanjut ke langkah yang keenam. Samakan jumlah elektron yang dilepas dan yang diterima. Jadi langkah ini tidak terlepas dari konsep reduksi dan oksidasi. Yang namanya reduksi adalah menangkap elektron dan oksidasi melepas elektron. Jadi artinya di sini Fe Fe2 positif yang berubah menjadi Fe3 positif, dia melepaskan elektron, berarti ini reaksi oksidasinya. Sedangkan MnO4- yang menjadi Mn2 positif, dia menangkap 5 elektron atau menerima 5 elektron, berarti inilah reaksi reduksinya. Jadi kalau kita totalkan ini menjadi reaksi redoks. Nah, sebelum kita totalkan, kita pastikan jumlah elektron yang dilepas dan yang diterima harus sama. Sehingga di sini untuk reaksi yang di atas kita kali 5 dan yang di bawah kita kali 1. Oke, nah biar elektronnya sama-sama 5 ya. Nah, sehingga kita peroleh persamaannya sekarang menjadi seperti ini. Nah, di mana jumlah elektronnya sudah sama, berarti boleh kita gabungkan kedua reaksi ini ya. Kita sekaligus masuk ke langkah ke-7. Nah, elektronnya kita coret, kemudian kita jumlahkan, maka kita peroleh jadinya seperti ini. Oke, nah inilah langkah yang ke-7. Nah, kemudian yang terakhir kita hanya untuk memeriksa kembali. Nah, kita periksa kembali muatannya ya, dari muatannya. Nah, di sini 5Fe2 positif, berarti muatannya positif 1. 1 MnO4- muatannya minus 1. 8H positif berarti jadi positif 8. Nah, kemudian 5Fe3 positif berarti positif 15. Terus Mn2 positif plus 2, 4H2O itu netral. Jadi semua muatan yang di ruas kiri kita jumlahkan, demikian juga semua muatan yang di ruas kanan kita jumlahkan. Maka kita peroleh masing-masing sama dengan 17 ya. Jadi karena muatannya sudah sama, boleh kita artikan bahwa reaksi ini sudah setara ya. Nah, ini contoh reaksi yang kita setarakan dalam suasana asam. Nah, gimana kalau persamaan reaksi ini kita setarakan dalam suasana basah? Oke, nah ini spesi yang terlibat dalam reaksi redoks sama, yaitu Fe2 positif dan Fe3 positif, kemudian MnO4- menjadi Mn2 positif. Oke, kehadiran OH- yang dituliskan di sini itu menandakan bahwa suasana basah. Maka langkah-langkah yang kita tempuh adalah dalam suasana basah. Nah, kita mulai dari langkah pertama. Nah, pisahkan reaksi menjadi 2, maka kita peroleh menjadi seperti ini. Kemudian yang kedua, setarakan atom selain O dengan H. Nah, atom selain O dan H adalah Fe dan Mn. Nah, kalau kita perhatikan, Fe-nya sudah masing-masing 1 setara, Mn-nya juga demikian ya. Nah, maka langkah ini sudah selesai. Kemudian kita langkah yang ketiga, setarakan O dengan menambahkan H2O di ruas yang kelebihan oksigen. Nah, tentu suasana basah penyetaraannya berbeda dengan suasana asam. Jadi kita menyetarakan oksigen dengan menambahkan H2O di ruas yang kelebihan oksigen sebanyak yang lebihnya ya. Oke, untuk bagian pertama, di sini tidak ada kita jumpai oksigen di ruas kiri maupun di ruas kanan. Berarti sudah selesai. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua ini. MnO4- oksigennya 4, Mn2 positif tidak ada oksigennya. Maka kita setarakan oksigennya ini dengan menambahkan H2O di ruas kiri sebanyak 4. Karena selisihnya ada 4 ya. Jadi Mn di kiri 4. Oksigen di kiri 4, oksigen di kanan tadi 0. Jadi selisihnya 4, maka kita tambah 4H2O. Oke, kita masuk ke langkah keempat. Setarakan hidrogen dengan menambahkan OH-. Nah, untuk bagian pertama, hidrogen di ruas kiri maupun di ruas kanan tidak ada, maka tidak usah kita tambahkan. Kemudian bagian kedua, hidrogen di ruas kiri ada 8, 4 kali 2, nah di ruas kanan belum ada, maka biar setara kita tambahkan di sini 8 OH-. Sehingga
hidrogennya sudah setara. Nah, sampai langkah keempat, semua atom sudah setara ya. Jadi Fe-nya 1, Fe1, Mn-nya 1, Mn-nya 1, hidrogennya 8, hidrogennya 8, oksigennya juga 8 di kiri dan 8 di kanan. Maka langkah kelima kita menyetarakan muatan. Setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Oke, di ruas kiri di bagian pertama ini muatannya positif 2, di ruas kanan positif 3. Maka kita tambah 1 oksigen di ruas kanan sehingga menjadi sama-sama positif 2. Sedangkan di bagian kedua di ruas kirinya minus 1, di ruas kanan positif 2 ditambah minus 8. Berarti kalau kita tetapkan ini jadi minus 6, positif 2 ditambah minus 8, jadi di sini minus 6. Nah, di ruas kirinya minus 1, maka kita tambahlah 5 elektron di ruas kiri, biar sama-sama minus 6. Oke, kita lanjut ke langkah yang ke-6, samakan jumlah elektron yang dilepas dan yang diterima. Tentu di sini persamaan pertama kita kali 5, persamaan kedua kita kali 1 ya, biar elektronnya sama. Sehingga kita peroleh persamaannya seperti ini, jumlah elektron sudah sama-sama 5, maka bisa kita coret dan kita gabungkan, maka kita peroleh jadinya seperti ini. Oke, nah langkahnya sudah sampai di terakhir. Kita hanya tinggal mencek ulang atau memeriksa kembali. Oke, nah kita hitung muatannya. Nah, yang di ruas kiri kita jumlahkan semuanya, demikian juga yang di ruas kanan kita jumlahkan semuanya, maka kita peroleh masing-masing sama-sama positif 9. Oke, karena sudah sama semua muatannya di kiri dan di kanan, maka boleh kita katakan bahwa persamaan ini sudah setara. Oke, demikian penjelasan dari kakak. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya.